Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya anda semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Untuk kali ini kita akan belajar melalui media YouTube, yang dimana mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi pada anda semua dan menjadi sebuah kemudahan dalam pembelajaran kali ini. Untuk kali ini pembelajaran kita adalah temanya tentang akhlak. Jadi anda semua di bab ketiga, kita akan memasuki bab ketiga atau bab ke-6 di semester, bab ketiga di semester 2 ya, atau bab ke-6 tentang akhlak. Ya, yang bahwasanya akhlak itu dibagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah dan ada akhlak majmumah. Yang dimana akhlak mahmudah adalah akhlak atau perilaku yang baik, dan akhlak majmumah itu adalah perilaku yang buruk. Betul sekali. Di sini judulnya atau judul besarnya Bapak mengambil dari buku paket materinya, yaitu menghindari akhlak majmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Bahwasanya akhlak buruk itu memang harus dihindari, dan akhlak baik itu maka harus dibiasakan. Jadi bahwasanya akhlak buruk kita hindari dan akhlak baiknya kita biasakan. Bukan kebalik, akhlak buruk kita biasakan, akhlak baik malah kita hindari. Tapi akhlak buruknya atau akhlak majmumahnya kita hindari, dan akhlak baiknya atau akhlak mahmudahnya kita biasakan. Oke, agar apa sih kita menghindari akhlak majmumah dan membiasakan akhlak mahmudah? Agar hidup lebih nyaman dan berkah. Kenyamanan itu adalah impian semua orang, dan keberkahan adalah impian semua orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kenyamanan dan keimanan, udah mah sebuah cita-cita semua umat manusia, ditambah ada keberkahan, ya kita menjadi orang yang lebih beruntung daripada orang yang lainnya. Udah nyaman, berkah lagi, gitu kan? Jadi seperti itu ya. Oke. Karena berbicara akhlak majmumah atau akhlak buruk itu banyak sekali, dan akhlak mahmudah pun sama banyak sekali. Akan tetapi di bab ketiga ini kita akan membahas hanya 3 perilaku atau 3 akhlak. Yang pertama ada akhlak majmumah, yaitu godob. Ya, akhlak buruk godob itu termasuk pada akhlak buruk. Dan akhlak mahmudahnya ada 2, yaitu ada kontrol diri dan sajaah. Ya. Maka dari itu kita harus bertekad, ya. Tertekadkan ini sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke materi, kita sudah bertekad pada diri kita untuk apa? Untuk menghindari sifat-sifat godob. Godob itu adalah sifat temperamental, orang suka marah gitu ya, dan membiasakan kontrol diri dan berani dalam kebenaran. Yuk kita bertekad bersama-sama untuk menghindari sifat temperamental dan membiasakan sifat kontrol diri dan sajaah atau berani dalam kebenaran. Kalau sudah bertekad, kita akan lanjut ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang godob. Apa sih itu godob? Godob itu adalah sifat temperamental, ya. Atau kalau disebut temperamental itu disebut dengan kondisi yang dimana amarah seseorang dapat meningkat dengan cepat, dan apabila kondisi seperti itu dibiarkan terus-menerus, maka tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas dan sosialisasi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Jadi temperamental itu adalah marah yang terlalu berlebihan. Gitu. Jadi bisa dilihatin bentar sama orang, gitu. Apa sih lihat-lihat? Gitu. Atau marahnya misalnya kesenggol dikit, langsung ngamuk, langsung mukul, gitu. Ngajak berantem. Nah itu merupakan salah satu sifat temperamental. Yang apabila terus-menerus ada pada diri kita, maka akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat kita atau lingkungan sekitar kita. Ya, aktivitas sosialisasi kita akan terganggu, gitu ya. Atau akan berdampak pada aktivitas keseharian kita, gitu. Maka kalau memang kita sebagai orang muslim itu tidak dianjurkan seperti itu atau memiliki sifat godob. Maka sehingga seorang mukmin harus bekerja keras untuk menahan amarahnya, ya, karena tadi bisa berpengaruh dampak buruk terhadap keseharian kita. Maka kita sebagai seorang mukmin harus bekerja keras untuk menahan sifat godob itu, ya, agar terhindar dari hal yang merugikan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la tagdob, faraddada miraran qala la tagdob,
Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat," kepada Rasulullah. Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang permintaannya kepada Nabi Muhammad, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak marah. Marah di sini marah yang berlebihan atau tidak jelas gitu ya, marah yang hanya meluapkan emosi semata. Ya, seperti itu. Godog itu cara bahasa ya. Di sini dikatakan bahwa cara bahasa Arab berasal dari kata godiba ya gedibu godoban, yang artinya apa? Murka atau ngamuk gitu ya. Loh kok ngamuk? Bahwasanya orang yang sering ngamuk itu adalah disebut dengan godob, yang temperamental, yang cepat mudah marah. Itu adalah merupakan sifat godob secara bahasa. Secara istilah, godob berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Godob sering dikiaskan seperti menyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan memerah seperti api yang menyala. Jadi saking kesalnya memendam suatu amarah terus diluapkan itu sampai merah mukanya. Nah itu adalah disebut dengan godob ya. Jadi perilaku yang terlalu berlebihan. Jadi sebuah rasa marah yang diluapkan hanya semata gitu ya, sampai mukanya terbakar, mukanya memerah gitu ya. Terus mana yang itu ya? Nah, bentar ya. Nah, bahwasannya lawan kata godob itu adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilmi atau murah hati, tidak cepat marah gitu. Jadi lawan kata dari godob, orang yang suka pemarah itu adalah ridho, yang berlapang hati, berlapang dada gitu ya. Ketika ada yang tadi yang ngeliatin, ya udah gak apa-apa aja gitu. Mungkin ya ngeliatin karena apa, bukan karena memang ngajak ribut gitu. Atau misal kesenggol dikit itu tidak langsung cepat marah karena mungkin tidak disengaja, tidak apa-apa gitu. Itu merupakan sifat yang harus kita miliki atau seorang mukmin miliki ya, bukan godob tetapi ridho. Lawan kata godob adalah ridho. Sifat godob harus dihindari karena sifat godob tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah. Ya, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Rasa marah itu bukanlah solusi daripada setiap permasalahan. Gitu. Rasa marah itu bukan solusi dari setiap permasalahan. Malah rasa marah itu menimbulkan masalah baru. Ya. Sekali lagi, ketika kita menyelesaikan masalah dengan kemarahan, itu hanya akan menimbulkan masalah yang baru lagi, makin puyeng ya. Jadi akhirnya tidak terselesaikan masalahnya gitu ya. Seorang muslim harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan amarahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atas sesuatu yang tidak disukainya ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya bersabar salah satu kunci juga untuk apa? Untuk meredam rasa marah atau untuk menghindari rasa godob tersebut ya. Rasa sabar itu bertahan menghadapi rasa yang sakit gitu ya, sehingga memikul beban atas sesuatu yang tidak disukainya. Walaupun kita tidak suka gitu mungkin ya dengan tingkah laku dan sebagainya, akan tetapi kita harus tetap menjaga diri kita untuk tidak marah gitu, untuk menahan rasa ketidaksukaan tersebut ya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ternyata ada faktornya ya, atau penyebab rasa amarah tersebut. Yang pertama itu ada dua faktor ya. Yang pertama ada fisik atau jasmania, yang kedua ada faktor fisikis atau rohania. Secara fisik bahwasanya seorang bisa terpancing rasa marah atau godobnya, yaitu kelelahan yang berlebihan. Mungkin
atas apa, kecapean atas aktivitasnya, pikiran pusing gitu ya, banyak yang harus dipikirkan, hingga akhirnya mungkin ada stimulus untuk memancing amarah, hingga akhirnya cepat gitu ya, rasa marah tersebut akan cepat terpancing ketika kita apa, ketika kita kelelahan atau ketika kita pusing. Yang kedua adalah kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh ya, misalnya mungkin sedang sakit lah gitu ya, kekurangan zat vitamin apa gitu, vitamin D misalnya, atau sedang kurang mood dan sebagainya, ada apa, sebuah penyakit dan sebagainya, kan ketika ada terpancing sesuatu yang memancing sebuah amarah pasti akan cepat gitu ya, akan cepat terpancing gitu, karena rasa kurang fit tadi, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh ya, maksudnya seperti itu. Yang ketiga, faktor psikis dari reaksi hormon kelamin. Ini mungkin lebih ke perempuan ya, mungkin bisa jadi ketika datang bulan itu sangat berpengaruh sekali untuk apa? Untuk marah-marah ya. Karena ya mungkin secara pengalaman anda semua gitu ya, melihat atau mungkin yang perempuan merasakan ketika datang bulan itu moodnya memang jelek banget gitu, dan memang menahan rasa sakit yang luar biasa juga kan ya di perutnya. Hingga akhirnya kalau tidak heran banyak perempuan ketika sedang datang bulan atau one period itu suka ngamuk-ngamuk, bad mood dan sebagainya gitu ya. Akan tetapi dari ketiga faktor fisik ini bukan menjadi sebuah kebolehan untuk marah, itu yang marah tidak jelas atau godok ini tidak gitu. Tetapi dengan kita mengetahui faktor ini, oh ternyata ketika nanti kita dalam situasi seperti ini, apa ya, benteng kita untuk membatasi rasa marahnya harus lebih tebal lagi, lebih tinggi lagi gitu. Bukan berarti untuk membolehkan ya. Gitu. Nah nanti yang mungkin bisa juga memahami seseorang gitu ya, kalau mungkin dia sedang kelelahan atau sedang sakit atau sedang tadi one period tadi, ya jangan memancing-mancing sebuah amarah juga gitu, jadi kita saling timbal balik aja gitu. Terus secara faktor psikisnya ada 5, bahwasanya yang pertama ujub ya, atau bangga terhadap diri sendiri, ya, merasa oh ya saya mah paling sempurna lah di dunia ini gitu, hingga akhirnya merendahkan orang lain ya, menganggap orang lain itu apa, di bawah dia, maka sifat godok atau rasa marah itu akan apa ya, akan muncul gitu, hingga akhirnya misalnya membuli, itu salah satu sifat godok juga ya, membuli dengan apa, kasar, dengan kata-kata kasar, dengan amarah pun itu kan merupakan salah satu sifat godok juga. Jadi bahwasanya ketika kita sudah ada ujub dalam diri kita, bangga terhadap diri sendiri, itu hati-hati gitu, hingga akhirnya bisa menimbulkan rasa godok. Terus perdebatan atau perselisihan ya, ketika ada perdebatan, ada perselisihan, tidak mau kalah, terus hingga akhirnya sampai berantem, itu merupakan sifat godok juga ya, bahwasanya perdebatan itu ya harusnya bisa kita jaga juga, jangan sampai ketika perdebatan dibawa keluar gitu ya. Jadi perdebatan tuh hanya di dalam aja, hanya di dalam forum aja gitu, hanya di dalam suatu diskusi aja. Silakan berdebat dengan sedebat-debatnya, tetapi dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang memang jernih, ya, hingga akhirnya jangan sampai terpancing emosi dan melakukan kekerasan fisik. Nah, itu salah satu terpancingnya atau faktornya salah satunya itu. Makanya harus lebih hati-hati lah ya. Terus sanda gurau yang berlebihan. Nah ini ya, kadang mungkin anda semua secara tidak sadar gitu ya, bercanda dengan temannya, padahal bercandanya terlalu berlebihan gitu ya. Namanya orang kan gak ada yang tahu ya, bercandaan kita tuh mungkin dengan si A segini kadarnya, ya dia masih memahami gitu, tapi dengan orang lain, teman yang lain kan berbeda gitu. Jadi jangan disamakan setiap orang bercandaannya ya, kita harus lihat-lihat kalau mau bercanda itu orangnya gitu. Kalau memang udah dekat banget, ya intinya sebenarnya bercanda itu boleh, cuma jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai merugikan gitu ya, sampai merendahkan dan sebagainya. Itu coba di ini lagi deh gitu, dicari lagi pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa diterima oleh orang tersebut ya. Takarannya, coba percandaan itu ke kita gitu ya, percandaan itu coba dipakai ke kita, apakah kita tersinggung gitu, apakah kita
sakit hati kalau kita dibercandain seperti itu. Coba takarinnya ke kita dulu. Terus ucapan yang keji dan tidak sopan, ya, misalnya ngata-ngatain, gitu ya. Orang tidak salah apa-apa, tiba-tiba dikata-katain, gitu ya. Eh, jelek lu, gitu yang misalnya apa lu, itu kan apa namanya body shaming gitu. Nah itu merupakan salah satu faktor daripada penyebab godob atau rasa marah tersebut. Maka dari itu harus dijaga gitu, jangan sampai kata-kata kasar ya atau yang tidak sopan itu keluar dari ucapan kita gitu ya, karena bisa memancing rasa amarah atau godob. Nah, kata-kata keji gitu ya, itu hati-hati gitu, yang merendahkan, yang buruk. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap permusuhan kepada orang lain. Nah, dendam. Jadi dendam kepada seseorang karena saking tidak sukanya, dendam hingga akhirnya ya ada apa namanya penyakit hati dendam tadi gitu ya, hingga akhirnya nanti ada situasi kondisi mungkin terpancing gitu ya karena udah tidak suka, padahal tidak apa namanya kondisinya tidak separah itu gitu ya. Ya karena memang rasa tidak sukanya udah berlebihan, sudah menumpuk gitu hingga mendendam. Ya kondisinya cuma dia lewat doang gitu, tetapi karena rasa tidak sukanya saking banyaknya, tiba-tiba apa namanya dipukul atau bagaimanapun itu gitu ya, memandai apa melakukan rasa amarah itu diluapkan gitu, padahal dia cuma lewat doang gitu, karena tadi sudah memendam terlalu banyak amarah hingga akhirnya seperti itu, ada dendam, ada suatu permusuhan. Oh ini musuh gitu ya, atau misalnya supporter bola gitu ya, karena ada dendam yang dari dulu tuh temurun, bajunya nih, baju ini itu ada musuh bebuyutan kita, langsung serang gitu. Nah itu merupakan salah satu faktor penyebab godam juga, tidak boleh seperti itu gitu ya. Itu tidak baik ya, karena godam itu merupakan sifat yang buruk dan tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah seperti itu ya. Godop dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama iprot, kedua tapit, ketiga proporsional. Iprot itu adalah marah yang berlebihan. Itu disebut dengan godop tadi ya, atau temperamental. Marah yang terlalu benar-benar marah gitu ya. Marahnya terlalu apa ya? Mungkin zaman sekarang terlalu lebay lah gitu ya. Atau marahnya tidak terkendali. Itu merupakan iprot. Kalau taprit itu merupakan marah tidak punya rasa marah kalau taprit itu. Iya, tidak memiliki rasa marah. Tapi kalau ifrat marahnya berlebihan, ini kebalikannya. Taprit itu tidak memiliki rasa marah. Ada emang Pak? Ada ya orang yang tidak memiliki rasa marah. Kalau tidak memiliki rasa marah itu kurang baik juga, bahwasanya tadi marah berlebihan nggak baik, taprit juga tidak memiliki rasa marah pun sama, tidak baik juga, karena akan menjadi orang yang tidak tegas, tidak apa jadi penakut gitu ya, atau ya nggak tegas aja gitu, bahwasanya Rasul pun pernah marah gitu ya. Rasul pun pernah marah, cuma marahnya bukan marah secara ifrot, tapi marahnya yang proporsional. Nah, jadi marah proporsional itu adalah marah yang sesuai dengan kadar yang baik gitu ya. Marahnya yang tidak marah banget dan tidak memiliki rasa marah juga, tidak gitu. Tapi marah yang memang mendidik gitu, marah yang secara disebut dengan tegas, bukan marah yang marah gitu. Jadi profesional itu adalah marah yang tidak marah banget, tetapi marah yang proporsional, yang sesuai dengan kadar suatu kondisi yang harus kita sikapi dengan rasa marah gitu. Ya harus tegas gitu, ketika misalnya membela agama Allah ya kita harus tegas, kita harus marah gitu. Misalnya ada yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, ada yang mengolok-olok agama kita, kita harus marah. Itu kondisi yang membolehkan untuk marah. Cuma marahnya yang tidak sampai menggebrak-gebrak, memukul, menyakiti orang lain, tidak gitu. Tapi marah yang secara tegas, bahwasanya ya kita tuh marah atas perilaku tersebut gitu, ada ketegasan gitu. Hingga akhirnya orang tersebut kan mengerti bahwasanya itu bisa menimbulkan suatu rasa marah gitu ya. Jadi ifrat itu marah yang berlebihan, tapi itu tidak memiliki rasa marah. Kalau proporsional itu marah yang sesuai dengan kadar marah gitu ya, marah yang tegas lah, yang mendidik, marah yang tegas atau mendidik. Nah, bagaimana cara menghindari sifat godol?
Banyak cara menghindarinya, cuma ini beberapa yang Bapak kumpulkan dalam buku paket. Yang pertama membaca ta'awudz ya. Kalau sudah membaca ta'awudz, insya Allah ya sama itu akan hilang. Tapi kalau masih belum hilang gitu ya, misalnya udah auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Masih belum hilang gitu ya. Coba cara yang lain yaitu dengan apa? Dengan berwudu itu ya. Tadi ya, membaca ta'awudz terus coba berwudu itu. Karena kan sifat marah tadi kan dari api ya. Terus coba kita berwudu. Biasanya insya Allah gitu ya dari situ udah mulai apa namanya ya, mulai reda lah gitu. Setelah berwudu, kalau masih juga jangan berbicara. Kalau berbicara mah akan nambah semakin gitu ya, semakin terpancing gitu. Kalau masih juga rubah posisi, ya, misalnya tadi marahnya lagi diri, ya rubah posisi jadi duduk, ini lebih rendah gitu ya. Misalnya lagi terbang ya, masa terbang dari diri gitu ya, terus duduk. Kalau dari duduk terus berbaring gitu, tiduran. Nah, dari situ kan ada efeknya kok, kan ada efeknya. Terus bisa juga dengan mengingat wasiat Rasulullah SAW nih dan janji Allah, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuh dengerin. Ketika kita bisa menahan amarah yang ingin kita luapkan, gitu, tapi kita berhasil menahan amarah tersebut, insya Allah kita di hari kiamat nanti akan Allah panggil dan suruh milih bidadari ya. Coba bayangin, suruh milih bidadari ya, dapat satu aja kita alhamdulillah, ini suruh milih, sok mau yang kayak gimana ya, mau yang ya lili, mau yang uhti, mau yang mamba, mau yang kue, itu ya silakan bidadari yang mana gitu. Luar biasa ya. Jadi bahwasanya amarah itu ketika kita tahan akan ada suatu kebaikan dalam ketahanan tersebut. Manfaat untuk menghindari sifat godop banyak banget, cuma Bapak ambil 3 aja. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan, akan aman lah ya, membawa kebahagiaan dan juga mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut yang kedua, yaitu tentang kontrol diri. Kontrol diri ini merupakan akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah dan an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, dan an-nafs itu ada jiwa, nafsu atau diri. Jadi, apa sih mujahadah an-nafs? Mujahadah an-nafs adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri, untuk menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah, ya, mengontrol diri hawa nafsu kita, itu ya, termasuk emosi, bukan hanya hawa nafsu tadi ya, menahan godok pun termasuk pada kontrol diri, ya, emosi yang terlalu berlebihan, kesedihan berlebihan, kesenangan berlebihan, amarah berlebihan, apalagi emosi itu, ya, pokoknya emosi yang terlalu berlebihan itu pun harus kita kontrol diri, kita harus kita jaga, harus kita kendalikan, gitu. Lawan kata mujahadah nafs adalah ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu itu disebut dengan ittibaul hawa. Kontrol diri diintik dengan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan perilaku seorang menjadi lebih positif. Kontrol diri juga berperan untuk menahan tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena orang yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung akan patuh dan mengikuti peraturan yang ada dimanapun ia berada, serta mampu menekan atau menahan tingkah laku yang bersifat impulsif, ya, merusak atau sekehendak hatinya, gitu ya. Jadi mengontrol diri kita itu merupakan suatu kebaikan, karena ketika kita menuruti hawa nafsu kita tidak terkontrol, itu akan merusak, ya, merusak diri kita. Gitu. Akan banyak keburukan-keburukan yang datang pada kita. Implementasi ya, atau aplikasi atau bagaimana cara menerapkan kontrol diri dalam kehidupan sehari. Pertama, berpikir, ya, berpikir dampak dari setiap perbuatan kita, ya. Jadi apa nih kalau kita melakukan seperti ini dampaknya, itu resikonya bagaimana, akibatnya seperti apa. Kalau buruk, oh berarti jangan. Tapi kalau baik, oh oke, lanjut. Gitu. Itu bisa mengontrol. Tidak langsung main semua gua langsung berbuat, tidak. Tapi berpikir terlebih dahulu, ya. Tidak main
berbuat aja gitu. Kalau setiap perbuatan itu harus dipikirkan. Orang muslim itu harus bisa mengontrol itu semua, gitu. Harus bisa mengendalikan itu. Jangan main asal perbuatan aja. Setelah itu berpikir dulu dalam mengambil keputusan. Dalam setiap keputusan itu hati-hati gitu. Setiap keputusan itu akan mempengaruhi masa depan kita ataupun bahkan gitu ya orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu dalam setiap keputusan itu harus matang terlebih dahulu, pikirkan dengan sebenar-benarnya, gitu ya, tidak tergesa-gesa main, oh, udah dah, langsung gini, seperti ini, gak ada waktu, misalnya, gak ada waktu bagaimana dari kemarin kemana aja, gitu. Jadi keputusan itu benar-benar harus dipikirkan dengan baik dan harus benar-benar tepat, gitu. Terus selalu mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, ya, dari situ kita akan lebih mengontrol diri kita, perbuatan kita, lisan kita, gitu ya. Setelah itu yang keempat adalah berdoa. Karena tidak ada kekuatan ya yang bisa kita lakukan atas diri kita, atas kebaikan kita, bukan karena kita, tetapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyak berdoa untuk meminta perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan minta perlindungan kepada Allah agar kita senantiasa berada di perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Penting gak sih memiliki kontrol diri? Penting banget gitu. Yang pertama apa? Menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah gitu ya. Kalau memiliki martabat yang tinggi gitu, kehormatan tinggi, pasti dalam pengendalian dirinya akan tinggi juga gitu. Oh, saya ini orang yang bermartabat. Gitu. Saya tidak boleh melakukan hal seperti ini. Saya tidak boleh, tidak baik gitu melakukan hal seperti ini. Tidak make sense lah dengan martabat saya yang tinggi gitu ya. Orang yang martabatnya, mohon maaf ya, kalau merasa martabatnya rendah ya kontrol dirinya pun akan rendah. Biarin dah barbar, mau barbar gitu. Nah itu hati-hati gitu ya. Yang kedua, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Ya, insya Allah dengan kita berpikir dulu sebelum mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, itu hasilnya akan baik. Gitu ya. Apabila seorang muslim mampu mengendalikan dirinya dengan baik, maka hasilnya pun gitu ya akan baik. Jadi jauh dari kata stres yang berlebihan dan sebagainya, itu jauh. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain ya. Dengan mengontrol diri ya semakin kita tahu bahwasanya mana nih yang baik untuk kita dan orang lain gitu ya. Bahwasanya oh ini menyakiti orang lain ya berarti jangan. Itu kan lebih kedepannya kan lebih enak gitu ya. Tidak banyak menyakiti orang lain. Terus yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain ya. Seorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dan situasi kondisinya apapun. Jadi pasti bisa menjadi inspirasi gitu ya. Oh ini enak ya gitu ya, pengambilan keputusannya jernih dalam menyelesaikan masalahnya tenang gitu ya. Jadi orang lain pun akan melihat itu gitu ya dan respect lah terhadap orang-orang yang memiliki kontrol diri yang baik. Contoh kontrol diri dalam lingkungan keluarga ya, mengembangkan pola hidup yang sederhana ya, menghindari sifat tabdzir, boros dan israf. Ini dulu waktu poya-poya pernah diajarin nih. Terus tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain. Patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Ya. Banyak contohnya lah. Ya. Contoh itu kalau di lingkungan sekolah, disiplin, patuh, dan taat pada aturan sekolah. Ya, menghormati guru, karyawan sekolah, dan menghargai teman. Respect terhadap teman dan respect juga terhadap guru gitu, menghormati guru, bukan hanya guru tetapi semua masyarakat sekolah gitu ya, yang karyawan sekolah yang lainnya sama harus kita hormati gitu. Cium tangan bukan hanya kepada guru aja, kepada masyarakat di lingkungan sekolah yang lebih tua daripada kita ya kita harus cium tangan. Menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong, tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri ya. Setiap orang memiliki gaya hidupnya masing-masing, tidak boleh disamakan standar gaya hidup setiap orang dan tidak boleh menjelek-jelekan gaya hidup setiap orang. Kalau kontrol diri di masyarakat, menghindari konflik ya, tidak menebarkan hoax, itu pun sama ya, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain ya, silaturahmi, ukhuwah persaudaraan gitu ya, menghargai perbedaan, toleransi, menghormati orang lain, respect terhadap orang lain, respect terhadap pendapatnya, respect terhadap agamanya, respect terhadap sukunya. Ya, patuh dan tunduk pada norma masyarakat ya, dan baik tertulis ataupun tidak tertulis, karena aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, itu harus kita taati ya, sebagai bentuk kontrol diri kita. Kalau tidak mau menaati peraturan berarti tidak memiliki rasa kontrol diri, ingin bebas gitu ya. Tidak ada di dunia ini, tidak ada bebas.
orang yang beriman itu di dunia itu kayak di penjara. Ya. Hikmah dari kontrol diri, kalau kita bisa menerapkan kontrol diri, yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah, ya, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat, hidup menjadi tenang dan tentram. Oke, materi ketiga yaitu tentang saja'ah. Saja'ah menurut bahasa itu berani atau gagah. Sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Jadi berani di sini adalah berani yang baik, bukan konotasinya berani yang buruk gitu ya. Jadi kalau yang ada berani itu kan bisa berani yang baik dan berani yang buruk. Kalau berani yang baik disebut dengan saja'ah, tetapi kalau berani yang buruk ya itu bukan saja'ah gitu. Ya. Saja'ah merupakan suasana batinnya seorang yang dirasakan terhadap sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma agama, adat istiadat maupun hukum positif yang berlaku agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata saja'ah adalah jubun atau penakut. Ya, itu sifat orang yang cenderung lemah dan pengecut, sedangkan apabila keberanian yang bersifat lebihan itu disebut keras kepala ya. Dan yang terlalu berlebihan pun tidak baik ya. Atau disebut dengan taur, nekat gitu. Ya, orang yang disebut dengan pemberani adalah orang yang tidak takut menghadapi apapun demi membela kebenaran dan siap menerima resiko apa saja serta senantiasa takut untuk berbuat kesalahan. Sedangkan yang disebut dengan penakut adalah orang yang justru merasa takut untuk membela kebenaran. Tidak baik juga kalau terlalu menjadi orang yang penakut. Berani pun sama tidak baik juga. Kan kalau dalam psikologis terlalu takut kan anxiety ya, itu tidak baik juga. Bagaimana cara implementasi atau pengaplikasian saja'ah dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Ya kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika berperang berjihad itu harus berani melawan musuh. Ya berjihad, berani mengatakan kebenaran. Ya jangan takut kalau dalam masalah kebenaran walaupun itu apa namanya sangat sulit gitu ya. Itu harus kita berani mengatakannya, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Rahasia itu harus dijaga, jangan berani apa misalnya apa namanya dipaksa untuk menyimpan rahasia aib orang, tidak boleh. Harus berani untuk melawannya. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bukan berarti berani secara apa emosional aja, tetapi secara fisik pun harus memiliki fisik yang kuat. Berani itu ya. Mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri ya. Berani mengakui kesalahan, kalau berbuat kesalahan ya harus berani tanggung jawab, jangan lempar batu sembunyi tangan. Bagaimana faktor penyebab sifat saja'ah? Yang pertama, mencintai kehidupan akhirat. Ketika kita mencintai kehidupan akhirat, insya Allah sikap saja itu akan timbul. Takut kepada Allah, itu pun ketika kita hanya fokusan kepada Allah, insya Allah rasa saja, rasa berani kepada kebenaran akan muncul. Tidak takut menghadapi kematian. Ketika kita tidak takut akan kematian, karena kematian itu ya pasti akan kita alami. Semua makhluk pasti akan kita alami, maka insya Allah sifat saja akan muncul. Tidak ragu-ragu dalam kebenaran, ya tidak apa namanya pelin-pelan lah dalam kebenaran. Kebenaran itu udah baik gitu, maka harus berani dalam kebenaran. Tidak materialistis, ya tidak matre atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan dunia gitu ya. Itu pun bisa membentuk sifat saja'ah. Berserah diri kepada Allah ya, pasti Allah itu menolong hamba-hambanya ya. Pasti sifat saja'ah akan muncul. Kalau kita sudah yakin Allah pasti akan menolong kita, sifat saja'ah pasti akan muncul. Kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dalam pendidikan keluarga gitu ya, sudah ditanamkan sifat saja'ah. Terus dalam sekolah, dalam masyarakat dimasukkan karakter-karakter saja'ah atau sikap-sikap saja'ah, insya Allah akan muncul, akan terbiasa. Bagaimana hikmah dan manfaatnya? Manfaat bagi diri sendiri ya, bahwasanya banyak ya. Manfaat diri sendiri, bagi keluarga, agama, dan negara itu banyak ya. Kalau diri sendiri ya bahwasanya kita memiliki mental yang lebih dewasa gitu, mental yang lebih kuat lagi gitu ya, tidak lemah gitu. Bahwasanya seorang muslim tidak boleh menjadi orang yang lemah. Bagi keluarga ya lebih kuat gitu ya dalam permasalahan keluarga gitu ya, berani dalam apa namanya berkehidupan dengan keluarga gitu. Bagi agama, bangsa, negara sama ya, bangsa yang besar itu terwujud dari masyarakat yang terbiasa memiliki budaya berani dan setiap langkahnya ya. Rasulullah pun sama memimpin Bani sebagai kepala negara, pemimpin agama Islam terus sehingga Islam berkembang dan mencapai kejayaan dengan apa, dengan keberanian. Kalau penakut terus Rasulullah ya gimana nanti ya, tidak akan berkembang Islam sampai sekarang.
Demikian juga seandainya seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat muslim memiliki sifat saja, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma agama seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Nah, kita kan udah mempelajari itu ya, dari sifat godol, sejaah, dan mujahadah nafs. Coba lihat video berikut ya. Oke, itu video yang harus anda analisis ya. Jadi kita sudah membahas godok saja dan mujahadah nafs. Coba Bapak pengen tahu tanggapan anda dari video tadi, pandangan anda semua itu seperti apa ya. Tolong nanti tulis di kolom komentar bagaimana pandangan anda semua ya. Bapak mohon bantuannya, mohon dukungannya, di like juga ya. Dan juga tolong tulis komentar tadi pandangan dari video tadi ya. Bagaimana pandangan anda semua mengenai video yang tadi disaksikan. Ya udah, begitu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahannya pasti banyak tadi ya. Kekurangannya dapat penyampaian yang mungkin kurang jelas dan sebagainya. Mohon dimaafkan banget gitu. Ya Bapak meminta dibukakan gitu, pintu maaf sebesar-besarnya penyampaian hal tadi. Semoga bisa bermanfaat. Semua kebaikan kalau ada itu datang dari Allah, kalau ada sebuah kesalahan itu datang dari Bapak sendiri, murni dari Bapak sendiri. Dan ada sebuah quote, yaitu sebelum Bapak menutup ada sebuah quote, yaitu kesempurnaan ditemukan ketika kita menerima kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.